Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Sugi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, yang masuk kepada saya, atau lebih tepatnya kita menyebutnya sebagai frequently asked question atau FAQ. Kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang sering ditanyakan di seputar D5 CERDOS di tahun 2020. Kita tahu bahwa saat D5, DYS mengerjakan penyusunan deskripsi diri dan mengupload lembar pengesahan. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan penilaian oleh PTPS. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang pertama sering ditanyakan adalah, saya hitung-hitung nilai gabungan NGP saya lulus, nilai persepsional saya juga lulus. Tapi mengapa saya tidak lolos tahap D5? Apa kira-kira penyebabnya? Ini banyak atau beberapa dialami oleh para DYS. Faktor pertama adalah jika hal demikian terjadi, biasanya karena yang pertama, biodata pada saat D4, seperti yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, tidak dilakukan validasi. Jadi kalau biodata tidak dilakukan validasi, maka dianggap belum selesai di D4. Maka pasti dia tidak akan lolos ke tahap D5. Faktor yang kedua adalah tidak mengunggah pas foto. Ini juga menyebabkan bahwa DYS dianggap tidak menjalankan proses D4 sebagaimana yang ada dalam video saya terlebih dahulu untuk mengunggah pas foto resminya. Berikutnya adalah faktor berikutnya, biasanya karena penilaian persepsionalnya tidak valid. Misalnya, penilaian persepsionalnya yang harusnya 10 untuk mereka yang tidak tugas belajar, ternyata yang valid itu hanya 9. Yang valid hanya misalnya 8. Maka tentu nilai persepsionalnya tidak akan valid, dianggap bahwa dalam penilaian ini DYS tidak akan lolos ke tahap D5. Kalau penilaian gabungannya dan penilaian persepsionalnya sudah jelas, rambu-rambu dalam hal ini, cara menghitungnya, dan batas kelulusan untuk nilai persepsional dan nilai gabungannya. Nilai persepsional, penilaian persepsional akan lulus jika rata totalnya lebih besar dari 4,5 dan rata tiap komponen itu lebih besar dari 4. Sedangkan nilai gabungan dinyatakan lulus jika lebih besar dari 4,00 ratanya. Itu kira-kira penyebab dari mengapa tidak lolos ke tahap D5. Walaupun Anda hitung-hitung, mestinya lolos seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Saya telah menyusun deskripsi diri di Microsoft Word. Kalau saya copy paste ke form deskripsi diri di Sister, apakah nanti terdeteksi sebagai copy paste atau plagiat? Jawabannya tidak. Similarity atau kemiripan atau plagiat atau vonisca nanti akan diberikan kepada DYS di mana deskripsi dirinya adalah copy paste atau mencontek atau mengambil dari deskripsi orang lain. Bukan yang dimaksud adalah copy paste dari Microsoft Word kemudian di copy paste ke form. Itu tidak akan menyebabkan copy paste atau tidak menyebabkan dianggap sebagai plagiat atau kemiripan. Ingat, lebih baik Anda menyusun di Microsoft Word atau mungkin di LibreOffice Writer
atau mungkin di Notepad, atau di aplikasi yang menurut Bapak Ibu semuanya itu nyaman. Baru kemudian di copy paste. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa jangan menulis di Microsoft Word, nanti kalau copy paste akan dideteksi sebagai copy paste di CerDOS, itu adalah hoax, tidak benar. Oke, gitu ya, jelas? Nah, ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Saya pernah menyusun deskripsi diri pada tahun yang lalu. Apakah saya bisa menggunakan kembali deskripsi diri saya yang lalu, dan apakah nanti terdeteksi kemiripan antar DD? Kalau Anda sudah pernah menyusun deskripsi diri pada tahun yang lalu, misalnya kebetulan Anda dinyatakan tidak lulus, Anda boleh menggunakan narasi deskripsi dirinya. Tentu kalau pada saat yang lalu itu Anda dinyatakan tidak lulus karena faktor deskripsi diri, ya mestinya deskripsi diri Anda perbaiki. Mestinya. Dan perlu Anda ketahui bahwa deskripsi Anda tidak akan dinyatakan mirip dengan deskripsi diri sendiri. Karena uji similaritas atau similarity test itu hanya dilakukan antar deskripsi diri. Jadi, kalau Bapak Ibu masih menggunakan NIDN yang sama atau NIDK yang sama dengan ketika menyusun deskripsi diri pada waktu yang lalu, maka tidak akan dibandingkan. Kecuali kalau Bapak Ibu pernah berubah NIDN atau NIDK, atau berubah mungkin namanya, seperti itu, maka itu akan dibandingkan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ketika pernah berubah NIDN atau NIDK-nya dan pernah menyusun deskripsi pada tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau baru pertama kali menyusun deskripsi diri, tentu tidak akan dibandingkan dengan diri sendiri. Ini juga beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Kalau misalnya ada satu butir atau beberapa butir deskripsi diri tidak saya isi, apa yang akan terjadi? Dalam aturan deskripsi diri di CerDOS ini, seluruh butir, 24 butir, ya, seperti yang kita pernah bahas pada video yang lalu, semuanya harus terisi. Jadi kalau DYS mencoba untuk tidak mengisi salah satu butir saja, bahkan kalau misalnya mau mencoba untuk tidak mengisi beberapa butir, maka DYS tersebut akan kena vonis K. Vonis mati, dalam bahasa agak kerennya adalah vonis kiamat. Anda akan dinyatakan langsung tidak lulus tanpa melihat semua penilaian setelahnya, seperti itu. Jadi kalau Anda mencoba untuk satu butir saja tidak ada isinya, maka yakinlah bahwa Anda akan menerima vonis K, alias vonis kiamat, tidak lulus. Jadi jangan Anda melakukan itu kalau ingin lulus CerDOS. Beberapa dosen dari rumpun ilmu teknik sering menanyakan ini, kesulitan menyusun narasi DD dalam 150 kata. Kalau misalnya narasi deskripsi diri ini kurang dari 150 kata, apa efeknya? Jika dalam satu butir deskripsi diri, narasi yang ditulis itu kurang dari 150 kata, maka nilainya tidak akan maksimal. Jadi kalau nilainya yang diberikan oleh asesor itu pada rentang 1 sampai 7, maka kalau narasi DD-nya itu kurang dari 150 kata, hanya sampai 1, 2, dan 3 saja. Jadi efeknya apa? Efeknya nilainya akan rendah, pasti itu. Jadi kalau Anda diminta untuk menyusun 150 kata dalam satu butir, silahkan disusun saja. Karena 150 kata itu dalam Microsoft Word misalnya hanya dalam 12 atau 13
baris saja. Jadi cukup singkat sebenarnya. Cara menyusunnya sudah saya pernah sampaikan pada video sebelumnya. Ini juga banyak sekali ditanyakan. Di butir 6 deskripsi diri, saya tidak punya artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, diseminarkan, atau dalam poster. Boleh nggak saya ganti dengan buku referensi? Jawabannya tidak boleh. Jadi, di butir 6DD itu yang dimungkinkan adalah artikel yang dipublikasi di jurnal ilmiah atau diseminarkan atau dalam poster. Selebihnya tidak ada. Kecuali untuk rumpun ilmu seni, ada karya seni yang dianggap paling fenomenal. Ada karya seni itu. Nah, ini kalau di luar itu maka hanya ada artikel yang dipublikasi saja. Jadi buku referensi tidak dapat menggantikan isian karya publikasi karya ilmiah di butir ke-6. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Kalau ini beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Boleh nggak saya menceritakan hal-hal lain di luar yang diminta dalam instrumen deskripsi diri agar Asher yakin bahwa saya dosen profesional? Jawabannya tidak perlu. Jadi Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai DYS, hanya diminta untuk menceritakan, menuliskan narasi deskripsi diri sesuai dengan yang diminta dalam deskripsi diri. Kalau tidak diminta dalam deskripsi diri, dalam instrumen deskripsi diri, tidak perlu diceritakan. Tapi kan agar Asher yakin bahwa saya profesional, dosen profesional dalam hal ini instrumennya itu adalah instrumen deskripsi diri. Instrumen deskripsi diri yang sudah disusun sejak tahun 2008 itu sudah dianggap dapat untuk mengukur apakah Anda itu dosen profesional atau tidak. Jadi jangan atau tidak perlu Anda menceritakan hal-hal di luar yang ditanyakan dalam instrumen deskripsi diri. Ini pertanyaan ke-8. Dalam deskripsi diri, apakah saya harus menyertakan bukti fisik untuk setiap butir deskripsi diri yang saya narasikan? Ya. Walaupun deskripsi diri itu bagian dari portofolio dosen, tapi dalam sertifikasi dosen, deskripsi diri tidak memerlukan bukti fisik, kecuali bukti publikasi karya ilmiah. Selebihnya, bukti-bukti atau informasi atau data pendukung itu telah terangkum dalam CV Bapak Ibu Diserdos. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam penyusunan deskripsi diri adalah memastikan CV-nya terisi sehingga instrumen deskripsi diri dengan narasi-narasi yang Bapak Ibu susun itu sesuai dengan CV-nya. Jadi, Anda tidak perlu menyertakan bukti fisik untuk narasi yang ada dalam deskripsi diri, kecuali pada butir 6 yang meminta adanya artikel yang telah Bapak Ibu publikasikan. Nah ini, boleh nggak CV saya dalam Sedos saya kosongkan semua? Tentu tidak boleh. Asesor akan menilai rendah dari narasi deskripsi Anda. Seperti pada pertanyaan sebelumnya bahwa walaupun deskripsi diri tidak memerlukan bukti fisik, namun dalam hal ini CV digunakan sebagai patokan dalam penilaian portofolio Anda oleh asesor. Jika Anda menceritakan hal-hal di luar CV, maka tentu asesor akan merasa ragu apakah benar Anda mengerjakan itu. Maka dari itu, sekali lagi, CV mutlak untuk diisi. Jangan sekali-kali Anda mengosongkan CV. Pada tahun 2020 ini, ada kebijakan bahwa
Jika riwayat pengajaran, aktivitas kemahasiswaan, kemudian publikasinya masih kosong, maka dari sistem Anda tidak dapat diajukan oleh PSD PTU menuju ke penilaian portofolio oleh PTPS. Ya, jelas kan? Ini berkaitan dengan lembar pengesahan pertanyaan ke-10 ini. Pada masa pandemi corona ini, apakah lembar pengesahan boleh nggak hanya saya saja yang tanda tangan, sedangkan atasan langsung dan pimpinan tidak tanda tangan? Ini tidak boleh. Mengapa? Lembar pengesahan itu dimaksudkan agar pimpinan perguruan tinggi dan atasan Anda itu menjaminkan dirinya bahwa apa yang Bapak Ibu susun itu adalah benar adanya. Perihal tanda tangan dari atasan dan pimpinan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui mekanisme yang dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Boleh nggak menggunakan digital signature? Boleh. Jadi kalau Anda memiliki tanda tangan digital, misalnya, bukan tanda tangan scan loh ya, tentu boleh. Atau di dalam perguruan tinggi punya mekanisme bagaimana tanda tangan itu dapat dianggap sah oleh perguruan tinggi. Saya tidak tahu di masing-masing perguruan tinggi tentu punya mekanisme tersendiri. Seperti apa? Perguruan tinggi yang tahu. Intinya bahwa atasan dan pimpinan perguruan tinggi harus tahu dan wajib tahu apa yang Bapak Ibu tulis. Sehingga di dalam pernyataan itu ada pernyataan bahwa kebenaran dari isian portofolio atau deskripsi diri dari Bapak Ibu oleh atasan dan pimpinan perguruan tinggi. Tanpa ada tanda tangan dari atasan dan pimpinan perguruan tinggi, maka Anda tidak dapat diajukan dalam penilaian portofolio. Ini juga banyak sekali ditanyakan, apakah dalam lembar pengesahan perlu dibubuhi materai? Jawabannya tidak perlu. Jadi, sesuai dengan yang ada dalam lembar pengesahan, Bapak Ibu hanya perlu tanda tangan saja. Tidak perlu membubuhkan materai di dalam lembar pengesahan. Cukup jelas kan? Jadi kalau ada hoax yang menyatakan bahwa lembar pengesahan harus ada materai, maka itu dipastikan tidak benar. Tanda tangan saja lembar pengesahan itu oleh Anda sendiri, atasan langsung, dan pimpinan perguruan tinggi. Misalnya, jika setelah selesai saya menyusun portofolio dan mengunggah lembar pengesahan, namun PSD PTU lupa untuk mengajukan portofolio saya untuk penilaian oleh PTPS nanti, bagaimana nasib saya? DYS atau portofolio DYS akan diikutkan dalam pemetaan. Namanya pemetaan untuk pemetaan PTPS-nya atau perguruan tinggi penyelenggaranya, atau nanti penilaian portofolio itu syaratnya harus diajukan oleh PSD PTU. Jika ada sesuatu hal PSD PTU lupa sampai batas akhir pengajuan portofolio untuk mengajukan deskripsi diri atau portofolio Anda, walaupun Anda telah menyelesaikan seluruh tetek bengek penyusunan portofolio itu, maka tentu portofolio Anda tidak akan dinilai oleh PTPS. Maka dari itu, ingatkan PSD PTU untuk segera mengajukan atau mengklik tombol pengajuan penilaian portofolio sebelum masa habis, sebelum jadwal untuk pengajuan portofolio habis. Karena ini faktor yang paling kritis, paling penting dalam akhir dari penyusunan portofolio Anda sebelum portofolio Anda diberikan kepada PTPS. Apakah boleh saya tahu PTPS dan asesor yang menilai portofolio saya?
Pertanyaan ke-13, Anda tidak diperbolehkan dan Anda tidak perlu tahu. Pada saat penilaian portofolio, Anda tidak diperkenankan untuk berhubungan dengan PTPS atau menjalin komunikasi dengan asesor. Mengapa? Agar penilaian dapat dilakukan secara fair. Penilaian dapat dilakukan secara independen, tidak ada kaitan, tidak ada intervensi dari siapapun. Asesor diberikan kewenangan secara independen untuk menilai portofolio Anda. Namun, setelah proses penilaian selesai dan yudisium nasional telah dilakukan dan diumumkan, maka Anda boleh untuk mengetahui PTPS mana yang menilai Anda. Ini juga sering ditanyakan juga, jika saya lulus Cerdos, kapan saya menerima sertifikat pendidik? Anda akan menerima sertifikat pendidik setelah PTPS itu mencetak sertifikat pendidik. Proses pencetakan sertifikat pendidik dimulai dari PTPS akan menerima nomor register sertifikat pendidik Anda, kemudian dengan belangko yang telah tersedia, PTPS akan mencetak sertifikat itu. Jadi, jika PTPS sudah mencetak sertifikat pendidik dan rektor biasanya menandatangani sertifikat itu, maka tentu akan segera dibagikan. Biasanya tidak akan melebihi tahun berjalannya Cerdos itu. Jika misalnya saya tidak lulus Cerdos pada gelombang 1 ini, apakah saya bisa ikut lagi pada gelombang kedua tahun ini? Jawabannya tidak bisa. Anda yang tidak lulus atau DYS atau dosen yang tidak lulus pada sertifikasi dosen pada gelombang 1, maka yang bersangkutan sesuai dengan alur dari sertifikasi harus diberikan pembinaan agar yang bersangkutan dapat memenuhi komponen-komponen yang tidak lulus pada Cerdos gelombang 1. Jadi mereka yang tidak lulus pada gelombang 1 baru dapat diajukan untuk mengikuti Cerdos pada tahun berikutnya atau periode berikutnya. Dan terakhir, jika saya lulus Cerdos pada gelombang 1 ini, apakah saya berhak menerima tunjangan Cerdos mulai bulan berikutnya? Tidak. Jadi, tunjangan Cerdos itu akan diberikan bagi mereka yang lulus itu adalah pada mulai bulan Januari tahun berikutnya. Jadi, kalau lulus Cerdos di gelombang 1, misalnya nanti diumumkan pada bulan Juni, itu tetap tunjangannya akan diberikan mulai bulan Januari tahun 2021. Kalau misalnya lulus di gelombang 2 yang diumumkan bulan November, tetap sama. Jadi kelulusan di tahun 2020 itu akan diberikan tunjangan sertifikasi dosen mulai bulan Januari tahun berikutnya, di tahun 2021. Tentu pencairan tunjangan sertifikasi dosen itu ada syarat-syaratnya, ya, termasuk di dalamnya Anda harus lulus atau harus memenuhi beban kinerja dosen. Bagi Bapak Ibu yang sedang menempuh atau mendapatkan tugas belajar, maka tentu tunjangan sertifikasi dosen belum bisa diberikan. Setelah Bapak Ibu nanti lulus, kemudian diberikan atau ditugaskan kembali sebagai dosen di perguruan tinggi sesuai dengan home base, maka pada tahun berikutnya, bulan Januari tahun berikutnya,
Bapak Ibu dapat segera menerima tunjangan sertifikasi dosen. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau sering ditanyakan berkaitan dengan D5, kemudian penilaian sertifikasi dosen kepada saya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban ini bermanfaat untuk Anda semuanya.